Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis ikut menyoroti rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang berbeda agama. Lalu apa tanggapan dari Kiai Khalil Nafis mengenai pernikahan beda agama ini? Sudah tersambung secara virtual dengan kami, yaitu Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, kita langsung saja minta tanggapan dari Pak Kiai dalam perspektif Islam ini seperti apa sih pernikahan beda agama ini, Pak Kiai? Ya, kita pernah juga melakukan kajian ini dan sudah dikeluarkan fatwanya di Majelis Ulama Indonesia, begitu juga di Nahdlatul Ulama, begitu juga di Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Jadi kalau pada dasarnya wanita muslimah itu haram atau tidak sah dinikahi oleh non-muslim, ya itu mutlak ulama sepakat satu pendapat. Tapi laki-laki muslim itu dengan musyrikah, orang yang tak beragama, yang mendekutukan Tuhan, itu tidak sah menikah. Tapi menikah dengan orang Yahudi dan ahli kitab ya, dan Nasrani, itu Imam Syafi'i mensyaratkan sahnya harus orang yang taat kepada kitab Taurat dan kitab Injilnya. Tapi menurut madhab yang lain, boleh saja orang muslim, laki-laki itu menikah dengan ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Itu pendapatnya dari Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Nah, saya ingin menyampaikan hasil telah dari fatwa MUI maupun NU dan Muhammadiyah, ormas Islam yang ada di Indonesia itu sepakat bahwa muslim, apakah laki-lakinya atau muslim atau perempuannya, dengan non-muslim itu hukumnya tidak sah menikah. Sebagaimana undang-undang tadi menyebutkan tentang perkawinan nomor 1 tahun 74 bahwa sah dan tidak sahnya perkawinan itu menurut agamanya masing-masing. Berarti yang bisa menghukumi sah ataupun tidak sah itu adalah dari aspek ajaran agama. Kementerian Agama tadi juga menyampaikan tentang bagaimana satu agama itu yang bisa ditolerir atau bisa disahkan pernikahannya. Kalau pencatatan dua hal yang berbeda antara sah dengan pencatatan. Oleh karena itu kami sampaikan, ini juga diputuskan oleh MK, karena saya pernah menjadi ahli di MK itu untuk memberi keterangan bahwa nikah beda agama itu adalah tidak sah. Kalau tidak sah berarti akadnya itu tidak mempengaruhi terhadap adanya hubungan suami istri, artinya tetap adalah orang lain. Andaikan hubungan laki perempuan yang dilakukan sebagaimana hubungan suami istri adalah menjadi zina menurut agama kami. Menurut Islam itu adalah selalu melakukan perzinahan. Artinya kumpulnya pun menjadi perkumpulan yang haram antara dua laki dan perempuan karena akadnya tidak sah. Artinya kalau dalam tata negara begitu ya, apakah jika dalam agama Islam begitu ya, karena Rizky Febian misalnya dalam hal ini sebagai contoh akan menikah begitu ya dengan agama yang Islam, apakah pernikahannya di negara ini juga tidak sah atau hanya secara agamanya saja yang tidak sah? Ya, tata negara juga tidak sah, karena sahnya menurut negara tergantung kepada agama. Sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74, sah dan tidak sah itu tidak bisa dilakukan oleh negara. Sah dan tidak sah menurut agama. Nah, kemudian ketika agama mengatakan sah, baru negara mengesahkan. Jadi tidak bisa dianggap negara sah tanpa dari agama, sementara agama kita menyampaikan nikah beda agama itu tidak sah. Dan kalau tidak sah artinya sebenarnya perkawinan yang tidak legal, baik secara Islam, secara agama maupun secara negara, ilegal sebenarnya.